Lo pernah nggak baca sebuah caption tugas satu orang, terus ada kata yang bikin lo mikir seperti ini, hah, ini maksudnya apa gitu? Lo baca 2 kali, 3 kali, tetap ngerasa aneh. Apakah aku yang bodoh atau memang apa ini yang salah gitu? Terus contohnya seperti ini, tugas sudah dirubah dari dosen. Nah, dirubah itu kan salah kan ya, karena itu merupakan sebuah hewan. Tapi ya ini tuh miris. Kenapa? Karena kata-kata seperti ini sudah menjadi sebuah budaya. Salah, tapi sering banget dipakai. Nah, tapi penggunaan EYD itu harus sesuai dengan kenyataan seperti itu. Nah, di video ini kita akan bahas kata-kata yang sering salah dipergunakan, mulai dari yang paling sering digunakan sampai yang paling ngeselin. Jadi kalau lo yang pernah nulis seperti itu, santai, kita nggak usah malu, kita belajar bareng. Jadi jangan sampai salah ya. Lo pernah lihat nggak poster seperti ini? Dijual tapi dipisah gitu. Pertama kali dibaca itu kan mikir gitu loh, wah rumah ini dijual, tapi kok dijualnya itu dipisah. Nah tapi ya menurutku dalam peraturan ejaan yang benar, awalan kata di itu yang menunjukkan kata-kata pasif itu menempel dengan kata dasarnya. Jadi dijual itu bukan dipisah tetapi digabung. Sayangnya seperti ini tuh banyak banget dilakukan di spanduk, di poster-poster online, bahkan di status-status yang menunjukkan ingin menjual sesuatu yang dimilikinya. Dan seperti ini tuh harus dibenarkan biar tidak terjadi sebuah kesalahan yang dibenarkan gitu. Biasanya menjadi anak kos itu ya sangat berat gitu loh. Makan aja kadang sekali gitu. Terus kalau misalnya ada pakaian yang kotor, itu pun numpuk gitu. Terus kita bilang besok, besok gue laundry aja sih gitu. Tapi lo tau nggak sih bahwa kata laundry itu bukan kata baku dalam bahasa Indonesia. Iya serius, kata bakunya itu adalah binatu. Tapi karena kita terlalu sayang pada bahasa Inggris, mungkin kita lupa pada bahasa ibu gitu. Akhirnya tempat-tempat cucian gitu dinamai dengan laundry. Tapi sebenarnya gue nggak ngelarang sih penggunaan kata laundry itu. Tapi kalau misalnya kamu nulis formal di artikel tugas kuliah, pakainya itu binatu, jangan laundry. Mungkin kalian sering ya melihat poster seperti ini, les private, eh, yang les pribadi gitu. Dan sebenarnya penggunaan kata seperti ini tuh salah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat dari KPPI itu seharusnya itu privat tanpa ada e ya, tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu private. Ya bayangin aja kamu misalnya lagi booking gitu, booking, kak aku mau dong private seperti ini. Tapi kalau tulisanmu salah itu pasti kan orang-orang tersebut kan misunderstanding, tidak pernah memahami apa yang kamu tulis gitu loh. Jadi budaya-budaya seperti itu harus digantikan, harus diganti gitu. Posternya seperti ini tuh harus kalau pakai bahasa Indonesia itu privat, tapi kalau bahasa Inggris itu private, tapi dengan ditulis dengan kata miring seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kesalahan kata yang sering banget kita temui, dari dijual, laundry, apotek, sampai privat. Kayaknya yang kecil ya, tapi itu bisa menjadi kerikil di tengah tugas, caption, bahkan kerjaan. Sebenarnya kata-kata itu bukan sekedar kumpulan huruf saja, tetapi mereka itu menyusun makna, jadi pesan, bahkan bisa menjadi kesan. Jadi kalau kita nggak peduli sama kata, gimana orang lain mau ngerti maksud kita gitu. Jadi yuk kita mau meneliti, bukan karena sok grammar ya, tapi karena menghargai bahasa sendiri. Bahasa itu kaya, sayang banget kalau kita sendiri yang miskin maknanya. Karena kata yang salah dapat membuat orang lain salah paham. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ingat, cintailah EYD sebagaimana kamu ingin cintai dengan benar. Terima kasih.